Selamat datang di channel G3 Rumah Produksi. Baik, kita akan coba ilustrasi memperbaiki foto rusak. Nah, ilustrasi ini misal contoh kalian punya foto-foto kakek atau nenek begitu yang sudah lama. Nah, karena figuranya mau diganti sehingga foto yang nempel terlalu lama di kaca figura menjadi rusak fotonya. Namun tidak perlu khawatir dengan menjadikannya foto tersebut menjadi gambar digital terlebih dahulu, kita bisa memperbaiki foto-foto atau kertas-kertas yang rusak tersebut. Nah, dengan fasilitas yang ada di Photoshop menggunakan Clone Stamp Tool, kita akan coba memperbaiki yang rusak-rusak tadi. Fungsi Clone Stamp Tool di sini adalah menyalin warna-warna yang ada di sekitarnya. Jadi nanti menggunakan tombol Alt kemudian tahan, klik kiri mouse. Nah, itu akan memilih warna yang akan disalin di tempat yang rusak. Oke, kita coba praktekkan. Nah, setelah dibuka filenya, terlebih dahulu ubah layernya ya agar bisa kita edit. Nah, untuk mempermudah boleh kita lakukan zooming ya. Setelah memilih area yang akan diperbaiki, ambil clone stamp-nya. Setelah itu atur brush untuk memilih warna yang ada di sekitarnya. Nah, kalau sudah cocok boleh pilih warna yang digunakan untuk menyalin ya. Caranya tekan tombol Alt, klik kiri, kemudian ditumpuk gitu ya, disalin warnanya. Kemudian kalau mencari warna lain lagi, boleh lagi klik Alt, klik kiri mouse-nya. Nah, salin. Walaupun hasilnya mungkin nanti tidak mendekati benar karena brushnya mungkin terlalu besar, jadi boleh dikecilkan ya. Jadi tekniknya adalah pelan-pelan ya, pelan-pelan pilih warna, tahan Alt, klik kiri. Nah, kemudian lakukan dengan perlahan-lahan. Nah, dengan cara tadi dilakukan perlahan-lahan sudah menghasilkan perbaikan yang lebih baik tentunya ya. Dari awal rusak, kemudian kita pelan-pelan memperbaiki dengan menggunakan clone stamp, memilih warna di sekitarannya, kemudian ditiru warnanya pelan-pelan. Mungkin hasilnya bisa dilihat lebih baik dari sebelumnya. Jikalau sudah cukup, jangan lupa kalian simpan file mentahnya berupa PSD ya. Sewaktu-waktu nanti bisa diedit kembali. Nah, kalau memang sudah cukup akan dijadikan gambar jadi, kalian bisa save as ke format .jpg. Kalau ingin memberi warna ya, misalkan di sini kita beri warna dasinya, maka select dasinya tersebut terlebih dahulu ya menggunakan polygon lasso tool, kemudian menggunakan fasilitas color balance yang ada di Photoshop. Kita coba membuat warna dasinya menjadi warna merah.
Oke, kita simak videonya. Yang pertama-tama perhatikan mode warnanya. Nah, kalau grey berarti kita ubah dulu menjadi mode colornya RGB ya, supaya bisa diberi warna. Kalau tetap RGB maka dia akan grey. Nah, setelah itu gunakan polygon lasso tool untuk memilih dasi yang akan kita warnai. Nah, jadi langkahnya sama, pelan-pelan ya, dengan teliti. Untuk lebih teliti boleh di zoom. Nah, setelah di select, ambil color balance, kemudian di color balance slidernya dibawa ke merah ya, jadi dibawa ke merah penuh. Nah, dibawa ke merah penuh. Setelah itu boleh di deselect seleksinya untuk melanjutkan seleksi yang berikutnya. Nah, kalau sudah kita coba select rambutnya. Nah, kita simak videonya. Seleksi dilakukan perlahan-lahan. Nah, karena di sini gambarnya agak kabur gitu ya, kita lakukan pelan-pelan saja ya. Kalau di sini contohnya mungkin saya agak jauh-jauh gitu ya, nanti boleh kalian lakukan dengan cara perlahan-lahan ya. Tentunya zoomnya juga didekatkan gitu ya, jadi supaya lebih detail. Kalau di sini saya beri contohnya hanya caranya saja, nanti silahkan dilakukan dengan detail. Nah, kalau sudah terselect, kembali pilih color balance ya, kemudian color balance diatur slidernya ke warna kuning penuh. Kalau sudah, tekan tombol OK, kemudian deselect. Kalau sudah kita select wajahnya. Jadi untuk dasi, untuk rambutnya, untuk wajah seleksinya sama menggunakan polygonal lasso tool. Kemudian pengaturan warna juga menggunakan color balance. Namun untuk warna wajah jadi warna wajah kita mencampurkan dua warna. Jadi warna kuning penuh, kemudian ditambah warna merah sedikit agar menyerupai warna kulit. Oke, kita simak tutorialnya. Memilih wajah juga caranya sama ya, pelan-pelan. Boleh kita gunakan tombol spasi ya, jadi untuk menggeser layarnya tekan tahan tombol spasi, kemudian geser mouse-nya. Misalkan kalau jendela kita terlalu kecil dan sempit seperti yang saya gunakan, jadi kisaran resolusi 800-600 begitu ya, mungkin agak kecil sedikit tampilannya ya. Jadi bisa diatur dengan cara menggunakan tombol spasi ditahan, kemudian digeser mouse-nya. Nah, kalau sudah terselect, ambil color balance lagi ya. Kalau sudah ambil color balance, warnanya dibawa slider ke 100 yellow, kemudian ditambahkan merah sedikit ya, jadi agar menyerupai dengan kira-kira warna kulit begitu ya. Nah, kalau sudah silahkan nanti kalian coba sendiri untuk yang jasnya gitu ya. Jadi mengambil seleksi seperti video Duno yang saya unggah beberapa waktu lalu. Jadi lakukan seleksi ke luar area. Nah, kira-kira untuk hasilnya mungkin seperti ini ya. Jadi warna dasinya merah,
kemudian warna rambutnya kuning, kemudian warna wajahnya kuning ditambah merah sedikit, kemudian jasnya biru. Nah, untuk objek-objek yang lain, misalkan contoh ada warna kancing baju itu misalnya, berarti langkahnya sama, select kancing bajunya, kemudian color balance diatur warnanya, atau mungkin yang lain silahkan, misalkan alisnya, kemudian bibirnya atau bentuk lain silahkan diatur ya. Nah, untuk tutorial kali ini mungkin itu saja. Nanti saya buatkan tutorial yang lain. Sampai jumpa, terima kasih. Cukup sampai di sini dulu Sobat Tris. Kita jumpa di info selanjutnya. Don't miss it. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tombol lonceng.